dan penganiayaan hingga tewas terhadap Imam Mashkur, pemuda berusia 25 tahun asal Aceh, oleh 3 anggota TNI yang seorang diantaranya adalah anggota pasukan pengaman presiden atau Paspampres, masih membuat tanda tanya di tengah masyarakat. Terlebih dengan riwayat Imam yang dikabarkan pernah diculik juga sebelumnya. Sementara dia hanya seorang penjaga toko kosmetik yang baru tiba di Tangerang beberapa bulan lalu. Itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas atau di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya udah susah. Karena ketakutannya kira korban yang satu dilepas. Itu juga kita periksa. Melansir dari website nasional.tempo.co, pengamat militer Benny Sukadis, peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, pada Senin 29 Agustus 2023 mengatakan peristiwa penculikan dan pembunuhan yang dilakukan anggota pasukan pengaman presiden atau Paspampres terhadap Imam Mashkur merupakan pelanggaran HAM yang serius. Benny menuturkan pentingnya evaluasi untuk memastikan penegakan hukum di lingkungan TNI berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan. Sebab, kata dia, terhentinya penegakan hukum yang sesuai dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI serta integritas dan otonomi sistem peradilan militer. Kasus hampir serupa yang dilakukan oleh keluarga pejabat terhadap rakyat kecil pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pernah terjadi suatu kasus yang melibatkan anak pejabat di Mesir, yaitu Muhammad bin Amr bin Al-Ash, putra gubernur Mesir Amr bin Al-Ash. Ketika itu seorang warga Mesir dari etnis Kristen Koptik ikut dalam pertandingan pacuan kuda yang juga diikuti oleh putra sang gubernur. Karena pemuda Koptik itu berhasil mengunggulinya, putra gubernur memukul punggung pemuda itu dengan cemeti sambil mengatakan, "Rasakan, saya adalah anak seorang berpangkat." Pemuda itu lantas mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Mendengar pengaduan itu, Umar segera memanggil gubernur dan anaknya. Apa yang terjadi? Seperti diceritakan Anas bin Malik yang menyaksikan langsung pengadilan itu, Umar menyerahkan tongkatnya yang terkenal itu kepada pemuda Koptik, seraya menyuruh pemuda itu untuk membalas pukulan putra gubernur. Setelah pemuda itu puas membalas pukulan putra gubernur, Umar selanjutnya berkata, "Ayo, alihkan pukulanmu ke kepala ayahnya," maksudnya kepada gubernur. "Demi Allah, anaknya memukulmu adalah karena jabatan orang tuanya ini." Pemuda Koptik itu berkata, "Sudah ya Amirul Mukminin, saya sudah puas dan menerima hak saya." Kemudian Umar menoleh kepada Amr bin Al-As sambil berkata, "Hai Amr, sejak kapan engkau memperbudak orang, padahal mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka?" Dan kepada pemuda itu Umar berkata, "Pulanglah dengan tenang. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu, kirimkan surat segera kepadaku." Kisah keadilan Umar bin Khattab selayaknya jadi panutan bagi pejabat manapun dalam menegakkan hukum yang adil bagi siapapun tanpa pandang bulu. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini
الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.